Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah dong Kak. Coba dicek. Coba badannya sudah rapi atau belum? Disiapkan Alkitabnya? Disiapkan persembahannya ya Kak? Iya, betul. Minta dari mama atau dari papanya. Oke adik-adik? Nah adik-adik, nah bulan ini kan mulai pertama sekolah ya Kak ya? Iya betul sekali. Nah mungkin waktu itu pernah ada rencana kalau misalnya sudah masuk sekolah dengan tatap muka. Iya. Tapi gimana Kak kalau sekarang? Sekarang adik-adik pasti masih belajar dari rumah. Jadi itu jangan menghilangkan semangat adik-adik untuk belajar. Nah oleh karena itu adik-adik, karena kita juga masih sekolah minggu, masih virtual, masih ibadah online, tetap semangat, tetap ikuti ibadah ya adik-adik. Oke adik-adik, kita mau angkat sebuah lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita angkat lagu pujian dari Terbit Matahari dengan bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Dengan bertepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai apa? Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
dengan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka tiliklah Tuhanku kami ini jemaat-Mu, berteguh kesetiaan, pendengarannya umat-Mu yang berdoa berserah. Tolonglah semuanya. Amin. Hukum Taurat Allah dalam kebaktian kita pada hari ini, yaitu yang diambil dari titah kelima. Titah kelima dan artinya, maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tadi pertama pengakuan dosa, kita baca sendiri, kita mas sebuah lagu Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Lagi awal, aku bahagia. Bebannya jadi dosa ya tadi. Bahagia, bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Dosa sebab Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa mohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kebaktian kita hari ini, adik-adik semuanya, boleh kita sama-sama membuka di buku dari Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 5 sebagai ayat bulanan yang sudah ditentukan oleh HKBP. Amang akan bacakan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan sebuah lagu Oh Sukacitaku dengan baca sendiri dan aku ditakar. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru sama. Dia mengasihi aku.
bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh, sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi adik-adik, makin semangat, jangan lupa pakai gerakannya. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Tuhan Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Sama-sama kita mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita angkat sebuah lagu cinta sejati. Dengan segala berdoa. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri seakan ku
berkorban untuk diriku. Sekali lagi adik-adik, dengan sikap berdoa kita bakal berpikir cinta sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun dari cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Tuhan, izinkan kami Tuhan sampai pada hari ini, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian hari ini, adik-adik sekolah minggu, boleh kita ambil Alkitab kita masing-masing yang tertulis dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Amal akan baca untuk kita semuanya. Ibrani 10 ayat 24 dan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian bunyi firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik semua, dimanapun berada, baik yang menonton maupun yang tidak menonton ya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, diberkati Tuhan kita dimanapun kita menjalankan kehidupan kita. Nah, topik untuk ibadah kita hari ini diambil dan yang berjudul Allah memelihara umatnya. Nah, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, yang sudah membaca, memang boleh dibilang cukup singkat, namun padat ya. Walaupun hanya 2 ayat, tetapi kalau kita dapat melakukannya, yakin dan percaya, berkat Tuhan akan tetap mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, semua boleh mengaminkan ya yang ada di rumah. Dan untuk lebih mudah kita memahami firman Tuhan hari ini, memang ada baiknya kita baca semua isi dari pasal 10 itu ya. Nah, kalau bisa sih dari ayat 1 sampai ayat 39, atau memang supaya lebih khusus kita baca dari ayat 19 sampai ayat 39. Nah, di situ nanti dapat kita lihat judulnya, yaitu masalah ketekunan. Nah, berarti kalau dibilang ketekunan, adik-adik sekolah minggu di rumah supaya membacanya ya. Kalau misalnya pun bareng sama bapak atau sama mama atau sama kakak, itu juga jauh lebih baik ya.
Nah, sekarang Amang akan tanya dulu nih sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, terutama yang lagi menonton ya. Kira-kira apakah kalian masih tekun beribadah kepada Tuhan walaupun tinggal di rumah? Ya, artinya bukan hanya harus ke gereja ya. Terus kita memang sudah hampir jalan 2 tahun ini tidak bisa bergereja ya. Kalian tidak bisa datang ke gereja, terutama yang anak-anak sekolah minggu. Untuk itu apakah adik-adik semuanya masih setia kepada Tuhan Yesus dan selalu tekun berdoa kepada Tuhan setiap hari? Ya, itu penting untuk diingat ya, dan penting untuk dilakukan. Kalaupun ibadah sekolah minggu hari minggunya, karena kita baru boleh menonton misalnya lewat YouTube, ya, apakah ditonton ibadah SKM yang dibuat oleh HKBPKB, ya, yang sudah dibuat oleh guru sekolah minggu sama Bang Parhalado seksi sekolah minggu, itu ditonton apa enggak, ya kan? Atau malahan masa bodoh istilahnya, ya? Atau misalnya bahkan senang karena tidak bisa datang ke gereja. Itu banyak memang pertanyaan kan, tapi memang mudah-mudahan tidak ada yang begitu sifatnya untuk ada sekolah minggu ya. Kalau kita itu dibilang anak-anak Tuhan ya, justru kita harus rindu tetap bersekutu dengan Tuhan ya. Kalau dikatakan anak-anak Tuhan, kita itu pun juga harus rindu berjumpa dengan kawan-kawan kita sesama anak sekolah minggu, dari orang kecil ya kan sampai orang besar. Itu harus rindu itu kalau dibilang anak-anak Tuhan ya. Dan kalau anak-anak Tuhan juga harus rindu berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajari ya kan, mengajari bernyanyi, mengajari firman Tuhan dan lain-lain untuk lebih mengenal Tuhan Yesus ya. Jadi jangan malah sebaliknya ya. Nah, sedikit cerita pengalaman Amang waktu sekolah ya. Kalau misalnya dibilang waktu sekolah dulu dibilang misalnya libur 1 atau 2 hari ya kan, atau habis terima rapat kenaikan misalnya kan, datanglah pengumuman misalnya dari sekolah bahwa anak-anak semua libur selama 3 minggu atau sebulan. Semua langsung teriak apa? Hore, enak. Nah, semua senang kan begitu. Apalagi misalnya kalau kita tidak suka misalnya pelajaran matematika, ya kan? Tapi tidak semuanya sih ya. Atau katakanlah misalnya tidak suka bahasa Inggris ya, itu hanya misal. Dibilang libur sekolah, pas giliran matematika atau bahasa Inggrisnya pelajarannya, kita akan merasa senang, ya kan? Senang nggak adik-adik sekolah minggu? Kalau misalnya begitu, memang yang udah sekolah sih pasti sudah mengalami ya, tapi yang untuk orang kecil mungkin belum ya. Nah, adik-adik semuanya itu tadi memang hanya cerita di sekolah ya. Pengalaman Amang lah itu dulu, dan mungkin sudah ada sebagian yang mengalami, ya kan? Tetapi berbeda itu dengan ke gereja, ya. Karena Tuhan kita itu sungguh-sungguh baik. Tuhan kita itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia pelindung dalam hidup kita. Berarti adik-adik ya, tanpa diminta pun sama bapak atau sama mama untuk kita harus pergi ke gereja, kita sudah harus pergi, ya kan? Nah, seperti yang bilang tadi, harus rindu sama Tuhan, ya kan? Karena kita harus bertekun dan kita juga harus berserah hanya kepada tangan Tuhan. Nah, dan itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, ya. Membaca sekali lagi ayat 24 tadi dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya kita itu harus saling mengingatkan ya,
saling memperhatikan. Dikatakan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sebetulnya gampang juga ya. Jadi apalagi memang dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ya kan, mungkin ada sebagian anak-anak sekolah minggu yang tahu informasi, atau ada juga memang yang tidak tahu, misalnya masalah sama-sama satu anak sekolah minggu ya. Misalnya ada anak sekolah minggu yang terserang penyakit, gak usahlah kita katakan COVID ya. Nah, sebaiknya lah kita itu mau saling mendoakan ya. Kita harus saling mendoakan. Nah, kalau ada teman kita misalnya tidak tahu, kita kasih tahu lah ke teman-teman itu, supaya juga teman kita itu juga sama-sama berdoa kepada Tuhan agar teman kita cepat sembuh. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi walaupun misalnya kita tidak dapat melihat langsung, ya, kita tidak dapat melihat langsung orang yang lagi sakit teman kita itu, kalau kita memang sudah sama-sama mendoakan, itu juga termasuk juga salah satu perbuatan baik ya. Nah, perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu. Nah, sekarang ayat 25 juga kita diingatkan agar tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, ini tadi yang bilang sudah 2 tahun. Artinya, walaupun kita tidak bisa hadir ke gereja, ya, itu kan karena aturan dari pemerintah, ya kan? Atau kita katakanlah karena situasi COVID. Jadi tetaplah kita harus beribadah di rumah, walaupun melalui YouTube. Itu maksudnya. Jadi jangan jadi lupa ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan atau mau menanyakan sama adik-adik semua, memang mengapa sih kita harus beribadah? Ya kan? Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Nah, karena melalui ibadah dan doa permohonan kita kepada Tuhan, kita akan dijaganya, ya kan? Kita akan dijauhkan dari penyakit-penyakit. Dan yang penting juga, kita tidak mudah terpengaruh mengikuti ajaran yang kurang baik misalnya. Nah, dan kita juga tidak akan mau berpaling dari ajaran Tuhan Yesus. Tetapi kita akan tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kalau misalnya masih ada yang ngeyel nih, kalau bahasa Betawinya ya, atau kita katakanlah tidak mau tahu, atau masa bodoh walaupun sudah diingatkan misalnya, nah itu ada sebab akibatnya lah kita bilang ya. Boleh nanti dibaca di ayat berikutnya. Di situ jelas firman Tuhan mengingatkan kita, artinya bahwa ada hukuman bagi orang yang tidak taat kepada Tuhan. Amal tidak akan menyebutkan apapun itu misalnya hukumannya, tetapi kalau dibaca nanti dalam Alkitab, tentu pasti akan juga mengetahui. Artinya kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, kita diajak agar kita tetap tekun berdoa, taat kepada ajarannya, saling mengingatkan yang satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Nah, mungkin adik-adik sekolah minggu sebagian masih ingat cerita Alkitab tentang Lot ya. Nah, di situ ceritanya, ya kan? Walaupun Lot itu menghadapi cobaan yang berat, ya kan? Sakit yang berat, hartanya semua habis, binatang peliharaannya seperti domba, lembu, dan binatang-binatang yang lain beribu-ribu jumlahnya habis, ya kan? Bahkan memang di situ keluarganya sudah meminta kepada Lot agar meninggalkan Tuhannya. Tetapi ceritanya Lot tetap setia kepada Tuhan. Lot tidak mau menduakan Tuhan, dan Lot tidak mau berpaling dari Allah, dan tetap setia dan tekun berdoa kepada Tuhan.
Karena dia yakin dan percaya apapun yang dia lalaminya itu sebuah Tuhan yang Maha Tahu ya. Jadi akhirnya Tuhan memberkati Lot, hartanya yang sudah habis dan binatang-binatang peliharaannya juga tadinya yang sudah habis, Tuhan gantikan dua kali lebih banyak jumlahnya dari yang sudah habis tersebut. Nah, itulah cerita. Nah, untuk lebih lengkapnya boleh juga ada di cerita Alkitab itu ya. Nah, boleh dipelajari atau boleh dibaca. Artinya yang akan dikatakan di sini, itulah gunanya ketekunan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan karena kita mengalami penyakit atau situasi COVID sekarang ini kita jadi menjauh dari Tuhan, itu salah ya. Nah, tetapi kita harus memohon kepada Tuhan. Nah, untuk itu kiranya adik-adik sekolah minggu semuanya yang ada di rumah, apapun kegiatannya, yang sudah sekolah, tetaplah setia. Tetaplah tekun berdoa kepada Tuhan ya. Apapun pergumulan kita, serahkanlah semuanya kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa yang bertindak dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini, terutama anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu yang tidak boleh hadir bersekutu di besuci Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui nyanyian puji-pujian mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa dan memohon kepada-Mu Tuhan, agar kiranya situasi pandemi yang terjadi pada saat ini, Engkau menjagai kami semuanya, terutama anak-anak kami Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi mereka Tuhan, jauhkan daripada segala penyakit. Demikian juga para orang tua, Engkau juga Tuhan yang memberkati mereka, yang memberikan kekuatan kepada para orang tua Tuhan, untuk senantiasa dapat mampu mengajari anak-anak mereka Tuhan, dan juga orang tua mau mendorong anak-anak mereka Tuhan untuk senantiasa dekat dan setia hanya kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, kalau kami dekat kepada-Mu, kalau kami senantiasa berdoa kepada-Mu Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan untuk itu Tuhan, ajari semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bimbing mereka Tuhan senantiasa, agar mereka senantiasa takut dengan Tuhan dan dekat kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Apapun, kalaupun ada pergumulan di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan PKP, terutama anak-anak kami yang sekolah minggu Tuhan, Engkau menjagai satu persatu. Jauhkan Tuhan daripada mereka segala penyakit. Berkati juga mereka Tuhan di dalam pertumbuhan kehidupannya dan juga di dalam pertumbuhan imannya. Dan ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kekurangan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-Mu yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, berapa keras melanda hidupmu? Bila topan terus melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya teguh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan teguh oleh kasih-Nya.
satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasihnya. Kita akan berdoa dan kita sudah mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita bernyanyi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Baiklah, selamat hari Minggu adik-adik. Begitulah acara ibadah kebaktian kita pada siang hari ini ya. Meminta semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan,